Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah inspiratif pada kesempatan kali ini datang dari seorang ulama yang sangat masyhur. Beliau bernama Abdullah bin Mubarak. Kisah ini berawal ketika beliau melakukan perjalanan haji. Dan ketika beliau selesai melakukan ritual rukun-rukun haji, beliau beristirahat di Masjidil Haram. Dan di tengah-tengah istirahatnya ulama Abdullah bin Mubarak ini, beliau tertidur. Di tengah-tengah tidurnya Abdullah bin Mubarak ini, beliau bermimpi. Dan di dalam mimpinya ini beliau melihat jelas ada dua malaikat turun di hadapan beliau. Dan beliau pun mendengar dengan jelas dialog kedua malaikat ini yang disaksikan langsung dalam mimpinya saat itu. Malaikat itu bertanya kepada malaikat yang lainnya, berapakah jumlah jamaah haji yang berangkat tahun ini di Tanah Suci Mekah? Malaikat yang satunya menjawab, kurang lebih sekitar 600.000 jamaah haji berkumpul tahun ini. Lalu malaikat yang satunya kembali bertanya, di antara 600.000 jamaah haji, berapakah yang ibadah haji yang mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apa jawab malaikat yang satunya ini yang membuat Abdullah tersentak dalam tidurnya? Ternyata malaikat yang satunya menjawab, tidak satupun dari 600.000 jamaah haji yang diterima ibadah hajinya oleh Allah. Lalu kemudian malaikat ini berdialog kembali, yang inilah yang membuat Abdullah bin Mubarak terjaga dari tidurnya. Malaikat yang satunya mengatakan, namun ketahuilah, di antara 600.000 jamaah haji ini memang tidak ada yang diterima ibadah haji. Namun ternyata ada satu hamba yang dimuliakan oleh Allah. Beliau tidak berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, namun ternyata mendapatkan predikat haji mabrur dari Allah. Ibadah hajinya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa berangkat ke Tanah Suci Mekah ini. Tidak melaksanakan tawaf, tidak melaksanakan wukuf, tidak melaksanakan sya'i, tahallul, lontar jumroh dan segala macam, tidak melakukan, namun ibadah hajinya diterima oleh Allah. Dan kemudian malaikat yang satunya bertanya kembali, siapakah hamba Allah yang mulia ini? Tidak berangkat untuk menunaikan ibadah haji, namun ibadah hajinya diterima oleh Allah. Kemudian malaikat yang satunya menjawab, beliau hamba Allah yang mulia ini adalah seorang tukang sol sepatu bernama Ali bin Muwaffaq, tinggal di kota Damaskus atau Damaskus. Terjagalah saat itu Abdullah bin Mubarak dan meneteskan air mata. Apa yang menyebabkan Abdullah bin Mubarak saat itu meneteskan air mata? Masya Allah, kalau 600.000 jamaah haji tidak ada satupun yang diterima, berarti secara otomatis termasuk dirinya saat itu, yang luar biasa mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk melakukan ibadah haji. Bisa jadi ternyata ini termasuk aku yang tidak diterima ibadah haji. Lalu dengan penasarannya dan penuh luar biasa semangatnya saat itu, tidak bergegas langsung pulang ke rumah. Setelah selesai melakukan ibadah haji ini, ulama Abdullah bin Mubarak ini langsung berangkat ke kota Damaskus atau ke kota Damaskus, mencari sosok yang mulia ini yang diceritakan oleh kedua malaikat dalam tidurnya, yaitu Ali bin Muwaffaq, seorang tukang sol sepatu. Lalu kemudian berangkatlah Abdullah bin Mubarak. Akhirnya nyampe di kota Damaskus, bertemu dengan Ali bin Muwaffaq dan ketuk pintu rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan ternyata itu langsung Ali bin Muwaffaq saat itu. Dan ketika berjumpa dengan Ali bin Muwaffaq, apakah engkau Ali bin Muwaffaq? Iya, saya sendiri Tuan. Kalau boleh tahu Tuan ini siapa? Dia menceritakan, saya adalah Abdullah bin Mubarak. Masya Allah, ternyata sosok ulama yang karismatik, ulama yang alim, ulama yang soleh. Abdullah bin Mubarak ini sudah dikenal di mana-mana, bahkan termasuk Ali bin Muwaffaq pun sudah tidak asing dengan nama Abdullah bin Mubarak. Dan beliau mengatakan, kehormatan apa yang menyebabkan engkau bisa datang ke gubuk kami ini, wahai Tuhan? Singkat cerita, mereka ngobrol lah. Dan di tengah obrolan mereka ini, ulama Abdullah bin Mubarak ini melemparkan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan ini yang membuat Ali bin Muwaffaq saat itu terharu dan meneteskan air mata. Wahai Ali, tidakkah engkau ingin berangkat ke Tanah Suci Mekah? Ini pertanyaan pancingan dari Abdullah bin Mubarak. Apa jawab Ali bin Muwaffaq saat itu? Tuan, ibadah haji adalah cita-cita saya. Bertahun-tahun saya ini
mendambakan suatu saat saya pengen berangkat ke Tanah Suci Mekah. Yang sampai saat ini belum terlaksana, saya bisa datang ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Saya hanya tukang sol sepatu, Tuan. Penghasilan saya setiap hari saya kumpulkan sisanya, sebagian untuk saya tabungkan sebagai modal dan bekal saya untuk melaksanakan ibadah haji. Setiap hari berapapun keuntungan saya, selalu saya sisihkan untuk tabungan saya, untuk modal saya berangkat ke Tanah Suci Mekah memenuhi panggilan Allah. Hingga akhirnya terkumpullah sekitar 350 dirham yang saya rasa saat itu cukuplah untuk bekal saya berangkat ke Tanah Suci Mekah. Hanya tinggal menghitung hari, dan disinilah peristiwa itu terjadi, Tuan. Dengan rasa penasaran, Abdullah bin Mubarak ini bertanya, peristiwa apa yang kau maksudkan ini, wahai Ali? Kemudian Ali bin Muwaffaq menceritakan, saat itu, Tuan, ketika saya akan berangkat ke Tanah Suci Mekah, istri saya itu dalam keadaan hamil tua, hamil besar, dan saat itu dalam kondisi ngidam. Suatu saat istri saya ini mencium aroma masakan yang begitu nikmat, aroma masakan yang begitu lezat. Aroma itu datang dari sebelah rumah tetangga. Hingga akhirnya saat itu istri saya memanggil saya, suamiku, tolong mintakan sedikit saja makanan yang dimasak oleh tetangga sebelah kita. Aku mencium dari sini, aromanya begitu nikmat, harum, dan kelihatannya lezat. Bolehkah kita minta sedikit saja? Mungkin ini bawaan bayi yang ada dalam kandunganku. Lalu kemudian Ali bin Muwaffaq ini, lalu kemudian saya bergegas datang ke rumah tetangga saya dan meminta izin hajat dan keinginan istri saya ini. Lalu ternyata jawaban tetangga sebelah saya ini di luar dugaan kami. Kami pikir kami dengan mudah mendapatkan masakan, ternyata tidak. Justru tetangga saya mengatakan, mohon maaf Ali, makanan yang saya makan saat ini halal bagi saya, namun haram bagi kamu, wahai Ali. Bingung saat itu Ali bin Muwaffaq, kok ada makanan yang halal bagi Anda, haram bagi saya? Bukankah makanan yang haram itu berlaku untuk semua manusia, yang halal pun juga demikian? Tidak, wahai Ali, yang saya makan ini halal bagi kami sekeluarga, namun haram bagi engkau. Makanan apa itu? Lalu kemudian tetangga sebelahnya ini yang tidak lain adalah seorang janda. Seorang janda yang punya anak banyak saat itu. Dia bercerita di hadapan Ali, wahai Ali, untuk kami makanan yang kami makan di pagi hari ini adalah halal, sebab kami ini adalah orang miskin, wahai Ali. Kami orang miskin. Dan ketahuilah, wahai Ali, sudah beberapa hari ini aku dan anak-anakku belum makan. Hingga di pagi hari tadi, ketika aku terjaga dari tidurku, terbangun dari tidurku, aku melihat ada bangkai keledai tergeletak di belakang rumahku. Lalu kemudian tanpa berpikir panjang, aku masaklah bangkai keledai ini. Aku masak bangkai keledai ini. Dan yang dicium aromanya oleh istrimu tadi tidak lain adalah bangkai keledai yang aku temukan di belakang rumahku tadi. Wahai adik, buat kami orang miskin, untuk mempertahankan hidup, yang haram bisa menjadi halal. Ini kalau untuk bertahan hidup, insya Allah menjadi halal buat aku dan anak-anakku. Namun bagi engkau yang mampu, wahai Ali, makanan ini menjadi haram. Makanya mohon maaf Ali, aku tidak bisa memberikan bangkai keledai ini untuk engkau dan istrimu. La haula wala quwata illa billah. Ini luar biasa pukulan keras bagi Ali bin Muwaffaq saat itu. Lalu kemudian meneteskan air mata, menangis Ali bin Muwaffaq, lari pulang ke rumah. Apa tujuan Ali bin Muwaffaq ini pulang? Tidak lain, Ali ini mengambil seluruh tabungan yang sudah dia siapkan untuk berangkat haji, dan dia menceritakan hal itu dengan menangis di hadapan Abdullah bin Mubarak. Lalu Tuhan, aku berikan seluruh uangku yang aku siapkan untuk berangkat haji, 350 dirham, aku berikan kepada tetangga sebelah rumahku. Lalu aku katakan kepada seorang perempuan ini, seorang janda ini, wahai saudariku, ambillah uang ini, berikan makanan yang baik, yang halal, yang layak untuk engkau dan anak-anak. Demi Allah, makanan ini, bangkai ini sekarang juga menjadi haram buat engkau. Ambillah, aku niatkan ibadah hajiku ini, aku sedekahkan untuk engkau dan anak-anak. Ambillah dari sisa uang ini, jadikan modal untuk engkau usaha,
untuk menghidupi anak-anak yatim yang ada di rumahmu ini. Aku malu selama ini, aku bisa makan, ternyata masih ada tetanggaku yang kelaparan. Maafkan aku niatkan ibadah hajiku, aku sedekahkan untuk engkau wahai saudariku. Inilah Tuhan yang membuat aku tidak jadi berangkat haji. Lalu kemudian uang yang aku persiapkan untuk berangkat haji, aku sedekahkan untuk tetanggaku yang kelaparan. Subhanallah. Lalu kemudian Abdullah bin Mubarak ini pun juga terharu mendengarkan kisah yang disampaikan oleh Ali bin Muwaffaq. Dan pantas kalau memang malaikat itu mengatakan ini orang tidak berangkat haji, namun niatnya sudah tertanam dan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak jadi berangkat ke tanah suci Mekah, namun ibadah hajinya mendapatkan tempat dan mendapatkan gelar haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, sosok seorang ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak. Ulama besar, namun dengan ketawaduannya mau datang ke rumah seorang Ali bin Muwaffaq, seorang tukang sol sepatu, hanya untuk mencari tahu apa ilmu yang diamalkan oleh Ali bin Muwaffaq sehingga ibadahnya mendapatkan tempat di sisi Allah. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita merasa diri kita orang yang hebat. Ingatlah wahai saudaraku, di balik kehebatan kita itu pasti ada kekurangan yang ada dalam diri kita yang dimiliki oleh orang lain yang mungkin tidak sehebat kita. Jadi jangan pernah kita memandang orang lain lebih rendah daripada kita, sebab rendahnya derajat seseorang itu hanya dalam ukuran manusia, namun belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau dengan ketawaduannya, beliau mau belajar, datang ke rumah Ali bin Muwaffaq. Apa yang menyebabkan engkau ridho dalam amalanmu sehingga ibadahmu diterima oleh Allah? Ini hikmah yang pertama. Yang kedua, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Segala sesuatu itu didasari dengan niat. Ternyata dalam kisah ini membuktikan orang yang tidak berangkat ke tanah suci Mekah namun tertanam niat yang tulus dalam hatinya, dan bertahun-tahun ini sudah mengakar pada dirinya untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun ini tidak jadi melaksanakan ibadah haji, namun ternyata niatnya ini sudah mendapatkan tempat di sisi Allah dan diterima ibadah hajinya walaupun belum sempat melakukannya. Dan ini yang menjadi doa kita bersama. Jika kita mungkin punya saudara, kita mungkin punya orang tua yang punya cita-cita ingin berangkat ke tanah suci Mekah, sedang mengumpulkan uang, sedang menabung, namun keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan saudara kita, tetangga kita yang belum sempat hajatnya dikabul oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci Mekah, namun niatnya yang sudah tertanam ini, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan mendapatkan tempat sebagaimana Allah memberikan tempat kepada Ali bin Muwaffaq, tidak berangkat namun diterima ibadahnya karena niatnya yang tulus karena Allah. Hikmah yang ketiga yang kita ambil adalah Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan orang yang beriman jika dia tidak mencintai tetangganya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini pun yang diamalkan oleh Ali bin Muwaffaq. Bagaimanapun niat kerasnya Ali bin Muwaffaq ini untuk berangkat ke tanah suci Mekah, namun ketika melihat Masya Allah sebelah rumahnya ada yang kelaparan, alangkah zalimnya saya, harta ini lebih baik aku berikan, aku sedekahkan kepada tetanggaku ini, mungkin aku bisa lain kali mengumpulkan uang lagi untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Bagaimanapun tetangga kita adalah itu mungkin bisa jadi ladang amal juga buat kita semua, yang insya Allah kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjaga hablum minan nas. Hablum minallah baik, hablum minan nas baik, maka insya Allah semua ibadah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah inspirasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dengan kisah yang Al-Fakir sampaikan tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.